Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Triton, Mitsubishi Triton. Namanya lumayan tenar di Indonesia, terutama di dunia pertambangan. Kata Triton itu kalau kami cek di Google Translate itu artinya kadal air. Triton ini memang mobil pekerja sebenarnya. Tidak ada hubungan dengan kadal. Untuk mengangkut-ngangkut barang. Kadal tidak bisa ngangkut barang. Namun juga muat untuk 5 penumpang. Yes, bisa muat 5 penumpang. Karena Triton merupakan sebuah double cabin. Dulu sebelum ada nama Triton, double cabin dari Mitsubishi dikenal dengan nama L200. Dan dulu hanya dibuat single cabin saja atau pickup. Sedikit sejarah mengenai Mitsubishi Triton. Generasi pertama Triton ini lahir di tahun 1978. Nah, generasi pertama ini bentuknya mirip dengan Chevrolet Louvre atau Datsun 510 pickup. Bentuknya ini universal dan di-rebadge juga oleh Chrysler. Jadi Chrysler D50 dan Dodge Ram 50 dan Plymouth Arrow Truck. Walaupun berbentuk single cabin, Triton awalnya ini dilengkapi dengan 4-wheel drive pada tahun 1981. Lalu di tahun 1986 lahir kembali Triton generasi kedua dengan bentuk single cabin juga. Namun tidak lama kemunculannya, versi extended cabin juga diproduksi. Sehingga bisa dikatakan Triton double cabin sudah mulai sejak Triton generasi kedua. Sayangnya Triton generasi pertama dan kedua tidak masuk Indonesia. Kemudian lanjut generasi ketiga. Ini lahir tahun 1996 dengan bentuk familiar kan? Karena di Indonesia tenar dengan nama Mitsubishi L200 Strada. Namun masuk Indonesia baru tahun 2002 dan hanya tersedia satu pilihan mesin saja, 2500 cc turbo intercooler. Double cabin ini laku keras di Indonesia dan menjadi musuh sejati Ford Ranger yang sama-sama pekerja tambang. Kemudian generasi keempat Triton masuk Indonesia tahun 2005 dengan bentuk seperti ini. Mesinnya masih sama namun tenaganya bertambah besar karena ada Common Rail Turbo Diesel. Lanjut generasi kelimanya muncul tahun 2015 dengan bentuk yang mulai tidak terlihat kaku lagi dan upgrade sisi kenyamanan penumpang dan drivernya. Kemudian tahun 2019 Triton generasi kelima ini mengalami facelift dengan moncong yang mirip dengan Pajero Sport. Dan yang kami bahas pada video ini adalah Triton generasi ke-6 yang akhirnya dijual resmi di Indonesia tahun 2024, yang sebelumnya sudah dipamerkan tahun 2023. Kami pernah membuat first impression reviewnya, namun mamang-mamang itu memang yang bawain. Sekarang kami buat full reviewnya. Bagaimana rasanya Triton baru ini? Nonton video ini sampai habis. Nah, ini dia yang terbaru. Sebenarnya ini sudah pernah di-review first impression oleh si Mamang. Nah, sekarang sudah ada unitnya di markas baru kami. Ini namanya bukan kantor, proyek kantor. Di proyek kantor. Nah, gini depannya itu nggak terlalu, kami sih nggak suka sih bentuknya. Dari awal ngelihat tuh, Mamang masih suka deh. Dia suka aneh nih. Yang sebelumnya malah. Yang sebelumnya bagus. Yang keren tuh malah sebenarnya kayaknya Hilux tuh lebih keren. Iya. Lebih minimalis gitu loh. Kalau ini ramai gitu, grillnya segede gini, lampu ada di sini, terus ini chrome, dynamic shield desainnya Mitsubishi, agak terlalu rame gitu depannya kalau menurut kami. Tapi mungkin Anda berpendapat berbeda, silakan komentar. Kalau suka ya nggak apa-apa, ini kan selera ya kan. Tapi ini lampunya LED semua, keren. Fog lamp ada LED, wah fog lamp LED luar biasa. Nah, ini adalah seekor double cabin ya. Banyak yang komentar di Instagram kami ketika kami posting foto ini, masa Triton begitu, Triton tuh harusnya baret-baret kotor. Ya, ini adalah Triton perkotaan, karena ini adalah Triton yang paling mahal. Ini adalah Triton Ultimate, jadi yang paling mahal. Automatic transmission dan mesinnya, 4 silinder turbo diesel. Bertenaga 184 PS dan 430 Nm. Cukup bertenaga ya. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda atau roda belakang saja melalui gearbox 6 speed saja. 6 speed itu kurang banyak buat diesel, karena ini redline-nya di 4000. Ini turbonya terpamerkan dengan baik. Tapi ini ada pelindung panasnya tuh. Ini kan dari turbo panas nih, knalpot dilindungi lagi. Double cabin yang mewah. Ntar kita ukur panjang dulu ya. Tuh.
Panjangnya 5.265, 5 meter lebih. Panjangnya panjang ke belakang doang, tapi wheelbase-nya 3.130 mm. Ground clearance-nya 222 mm. Jadi lumayan tinggi juga, cuma wheelbase panjang ground clearance segitu ya so-so lah, karena ini mobil panjang. Ini ada footstep-nya standar ya, bisa buat ini kuat kan ya. Kok kayak nggak bergerak gitu mobilnya, diinjek-injek gitu ya, kayak kaku gitu, karena ini mobil berat sekali. Mobil sasis tuh pasti berat sekali. Nah, nggak sabar tau nggak keluar yang Pajero Sportnya buat ngisi diesel. Bannya dapatnya ban AT ini 18 inch. Kalau yang Ultimate dapat 18, kalau yang lain dapat 17, ada yang dapat 16 untuk yang versi murahnya. Nah, ini dapat 18 inch, ban 265, tebal 60, masih bisa dipasang ban yang lebih gede lagi, aman, santai, masih lega sekali, dan rem belakangnya masih rem tromol. Nah, kami suka nih belakangnya. Ini ada ductile-nya, lucu gitu jadinya, lebih sporty. Terus di sini ada kameranya, jadi ada kamera mundurnya. Ini Triton mobil proyek. Nah, kamera, oh pas nih kita di kantor proyek, mobil proyek. Ini LED ini bukan LED. Lampu sen sama lampu mundurnya masih bolam biasa. Nah, ini pintu baknya itu nggak ikut central lock sayangnya. Jadi bisa dibuka at any time. Ini panjangnya 1475, lebarnya 1575. Kayaknya lebih panjang deh harusnya. Nah, ini tingginya 50 cm. Asik ya, ini buat ngangkut orang banyak bisa nih. Terus ini ada, ini bukan roll bar ya, inilah. Bisa buat naruh aksesoris lah atasnya. Kokoh gitu. Kalau yang di Raptor kemarin kayaknya bikinan deh, nggak kokoh begini. Ini turunnya gimana caranya? Pegangin. Ah, ini ada cantol-cantolannya. Buat ngikat motor. Berat ya kan. Ini kalau kejepit sedap. Ini truck linernya bagus. Bed linernya. Kita duduk belakang dulu ya kan, naiknya pakai footstepnya. Ada pegangannya di sini, jarak dengkul dengan jok depan tinggi kami 174, nggak nyampe sejengkal, kaki ada sedikit bisa masuk. Headroomnya masih oke, duduknya tegak karena ini ya mobil pickup ya kan. Tapi ada armrestnya loh, luar biasa. Ada armrest dengan 2 buah cup holder di sini. Ada headrestnya di tengah, jadi proper bisa bertiga. Ada 12 volt power outlet, cuma nggak ada colokan USB sama sekali di belakang sini. Ya, ada kantong di belakang jok depan, bisa ada kantong kecil-kecil di sini buat naruh handphone. Di kantong pintu juga bisa buat naruh botol. Proper. Gedenya sih oke, masih enak. Sendernya tegak cuma masih oke juga. Ini ada OSHID bar. Pakai lampunya LED, bukan LED. Mau ini kulit-kulitan. Ya, kulit-kulitan. Ini karbon-karbonan palsu, sebel yang lihatnya karbon-karbonan palsu. Ini piano black. Ini semua keras-keras. Dashboardnya lumayan mewah, jadi kayak agak ada nada-nada X-Force di sini. Ini kuncinya seperti ini. X-Force kayak gini nggak sih? Kayaknya enggak deh. Start stop engine button. Mobil pickup pakai start stop engine button. Plastik keras. Di sini pintu ini plastik keras, cuma ini ada empuk-empuk lapisan kulit-kulitan. Ini ada karbon-karbonan palsu lagi. Ada armrest juga dilapis kulit-kulitan, diempukin. Ini kayak lapis kulit, tapi ini ada lapis-lapis kulit. Head unitnya layar dengan 2 puter-puteran, asik dia, masih pakai puter-puteran normal. Bisa Apple CarPlay. Pakai kabel kami nyobanya sih kemarin. Wirelessnya nggak bisa ini kalau nggak salah, ya kan? Kami nyoba pakai wireless CarPlay, nggak nyambung, akhirnya dicolok dia nyambung CarPlay. Suara audionya sesuai dengan mobil ya, pickup. Ya, tuh cuma asik adalah layar begini. Ada rasa mewahnya gitu jadi dari suatu pickup. Ini AC, ventilasi AC, nutupnya kemana? Oh, nutupnya digeser habis tuh ada bunyi cekleknya. Nah, ini kontrol AC-nya mirip seperti pada X-Force, dan ini dual zone. Pickup dual zone AC-nya luar biasa. Tapi ini hanya ada di Ultimate, di bawahnya Ultimate itu tidak dapat dual zone AC yang digital seperti ini. Nah, kami heran ya, ini 28 derajat kami set, masih dingin. Gimana 18 coba? Coba paling rendah berapa sih? Paling rendah berapa? 20, 8, low. Ada di bawah 18 lagi low. Dan masih ada max cool lagi. Ini 2 faktor depan dan belakang. Gedein blower ini, kecilin ini. Terus ada pengatur arah juga. Shifter biasa PRND, cuma kalau kita geser ke kiri jadi untuk manual shifting tanpa pedal shift. Ada tombol driving mode, ada eco dan normal saja. Terus ini double gardan. Ya,
Ini 4H full time. Nah, ini ada 4H LC itu lock di tengah. Jadi 50-50 ke depan dan belakang. Ada bunyi cetek ya tadi. Nah, klotok tuh udah masuk tuh, dia udah nggak kedip-kedip lagi di layarnya. Nah, terus ada low gearnya. Ini kalau ini driving mode. Nah, driving mode-nya nambah nih. Normal, mat, sand. Oke. Nah, sekarang kita coba low gear. Netral kan? Low gear sambil ditekan. Langsung masuk low gearnya. Mati semua tuh yang namanya traction control, anti nabrak ADAS-nya mati. Langsung miring gitu dimasukin dek. Wah, driving mode-nya ada apa aja ini? Cuma normal sama rock aja driving mode-nya untuk yang 4L lock. Nah, kalau kita masih mau lock lagi, gardan belakang tuh masih bisa di lock dengan tombol ini. Ada rear differential lock, R&D lock, bukan research and development tapi rear differential. Ini kalau kita pencet rear differential lock, coba tuh kedip, kita mesti gerakin dikit kali. Nah, tuh udah ngelock nih sekarang. Jadi belok susah sekali. Udah diferensial tengah ngelock, diferensial belakang ngelock juga. Tuh cetek tuh kedengeran 2H. Dah langsung 2H gitu aja, nggak gertak-gertak pindah-pindah begitu. Nah, cuma dia masih pakai rem tangan otot gini. Nah, ini ada auto start stop engine-nya loh. Yang tombolnya ada di sini untuk matiin ya. Nah, manual leveling headlamp dan ada untuk nerang gelapin pencahayaan interior. Luar biasa, mewah sekali loh untuk ukuran double cabin. Setirnya mirip sama seperti X-Force juga. Ya, jempol kanan untuk urusan cruise control. Sayang sekali ini ada cruise controlnya tapi bukan adaptive cruise control, walaupun dia udah ada anti nabrak segala macam. Sebelah kiri untuk audio dan untuk kontrol MID. Ada apa aja di MID-nya? Ada untuk urusan kehematan, ada untuk urusan tire pressure. Nih dia harus jalan dulu untuk bisa menampilkan. Ya, ini ada AWC-nya, jadi ada all wheel control. Apa ya AWC bener ya? Apa auto wheel control? Jadi dia bisa torque vectoring untuk audio. Nah, ini anti nabrak sama blind spotnya ada di sini. Settingannya bisa kita pencet juga. Exit. Nah, ini ada beberapa settingan sini. Assistance ini kita bisa anti nabraknya. Kami tuh lebih seneng mati. Cuma kalau nyetir ini tuh cenderung lebih santai ya kan. Emergency brake matiin. Tuh kecepatan. Nah, ini kehematan. Cukup komplit. Nah, combination switch-nya kanan untuk sen seperti biasa. Nah, ini headlamp-nya ada autonya. Wipernya ada autonya juga. Kita bisa diatur nih seberapa sensitif autonya. Keren nggak? Wiper belakang nggak ada karena memang tidak ada wiper belakang ya kan. Terus ini ada auto high beam juga. Komplit. Electric mirror. Auto up and down hanya di driver side. Oke, sekarang kepraktisan ya. Kantong pintu lumayan lega, bisa naruh botol, ini bisa naruh sesuatu lagi di sini nggak bolong ya. Ini bisa naruh sesuatu juga, ada wireless chargingnya. Wireless chargingnya nih, nggak kelihatan gelap. Iya, wireless charging. Ini ada 2 buah cup holder, konsol tengah yang nggak terlalu besar untuk ukuran mobilnya. Ini ada laci atas, laci bawah. Laci atas lumayan gede dan laci bawah lumayan gede juga. Spion tengahnya dong. Auto day night. Mobil mewah punya. Ada tempat kacamata buat kacamata mas-mas pekerja. Ampun, nggak LED nih sayang lampunya nih. Nggak ada kacanya. Ini ada kacanya, ada. Posisi nyetir gimana? Ini keren. Electric seat. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 way. Electric seat. Keren. Paling rendah segini nih. Kita bisa posisi rendah banget gini untuk nyetir pickup. Tapi kalau biar rasa agak lebih gagah dinaikin dikit segini. Setirnya bisa tilt dan teleskopik. Komplit. Seneng banget. Komplit nih mobil. Jadi teringat Raptor, mobil impian. Pakai ini mobil seimpian Raptor. Kita jalan-jalan dulu. Oke, suspensinya surprisingly enak untuk ukuran pickup ya. Surprisingly enak. Nggak bisa dibilang empuk sekali, tapi kalau dibanding sama double cabin yang pernah kami cobain itu ya seumur hidup ya, kecuali Raptor, ini lumayan enak loh suspensinya. Memang kekedapan gitu-gitu biasa aja, motor lewat biasa aja kedengeran. Ini jalan beton ada geder-geder. Ini khasnya leather frame, memang ada geder-geder di gelombang yang halus ini. Tapi ini masih bisa diterima sekali. Kami bisa ini hari-hari naik ini. Enak, cuma ya rasa setirnya tetap bener-bener rasa setirnya suatu
pickup double kabin atau pickup biasa. Ini putaran setirnya tuh serasa banyak sekali. Terus feel setirnya ada berat pickupnya. Nah cuma begitu kita nginjek gas, membahagiakan. Torsinya tuh terasa enak. Ini mobil ini kan pasti 2 ton lebih ya, pickup double kabin. Itu ngangkatnya enak, effortless kita nginjek gas itu. Nah kalau kita lagi jalan pelan santai gini, lari 4, 5 itu, di RPM di 1800 kayaknya, aduh mau pergi gigi dong, tapi nggak mau pergi gigi. Segitu aja dia happy. Mbak tenang aja, mobil ini nggak boros. Jadi untuk pemakaian normal sehari-hari, apabila kecepatan rata-rata Anda kurang lebih 20 km per jam, itu masih dapat 12 km per liter. Walaupun mobil ini sangat berat. Asumsi hanya sendirian ya, kita nggak ngangkut barang dan nggak bawa penumpang lain. Torsi dan remnya yang sangat terasa pakem itu, sensitivity-nya juga lumayan sensitif. Jadi ada rasa pakem ini mobil. Jadi nggak terasa bahwa kita naik mobil yang panjang dan besar dan tinggi begini. Kita di atas RPM 1800 langsung bus, turbonya spooling, mobilnya langsung cing ngacir. Sebenarnya buat siapa ya mobil ini ya? Harganya masih oke, 500-an. Tapi kalau buat mining, buat tambang-tambang yang biasanya itu di tender masih nyari harga yang lebih murah, syaratnya 4x4 ini itu. Kadang-kadang ketemu spesifikasi semacam yang ultimate ini. Tapi mostly sih enggak, spesifikasinya di bawah yang ultimate. Terus pertanyaannya yang ultimate itu buat siapa? Apa buat yang level manajernya, buat yang level tingginya ya? Bisa juga. Coba mungkin ada target market juga untuk orang hobiis yang dipakai sehari-hari, dipakein ban MT, ditinggiin, dipakein bull bar, dipakein winch. Bisa juga. Ya kenapa? Karena ini mobil masih enak untuk dipakai dalam kota nih, jalan beton geder-geder ya. Kita goyang-goyang, leather frame khas. Cuma sisanya enak. Enak, kami suka nyetir ini. Kami mau nyetir ini sehari-hari dalam kota. Dan kalau kami pakai mobil double kabin, pasti baknya kami tutup. Takut ada anak sekolah loncat naik. Ini kalau kita pas macet-macet, begitu berhenti, auto start engine dia akan langsung matiin mesin. Cuma karena ini diesel ya, ada getarannya matiin mesin tuh. Pas kita ngelepas rem, ini nggak ada auto hold-nya ya. Pas kita ngelepas rem, itu getar juga karena nyetater mesin diesel. Jadi agak bergetar-getar untuk urusan auto start stopnya. Cuma kalau kita mikir, karena ini ada getar-getar diesel, tapi getar-getarnya lumayan halus, tapi tetap ada getar diesel. Rasanya lebih nyaman pada saat kita berhenti itu auto start stopnya aktif, sehingga nggak getar pada saat berhenti. Tuh, ngikutin traffic di tol yang pada kenceng-kenceng ini enak aja, ini santai. Kita bisa pakai cruise control yang sayangnya tidak adaptif. Tapi kalau kami punya mobil ini sih benar pasang bulbar, mukanya diubah dikit, agak keramaian. Ini sambungan jembatan. Ya ada loncatnya, cuma ini kan baknya kosong. Biasanya mobil pickup baknya kosong tuh buar. Ini enggak, masih santai ngayunnya. Kalau lari 100 agak heboh sih setirnya. Ada getaran dari jalanan tuh nyampe ke setir. Jadi kita bisa tahu seberapa dikorupsi jalanannya. Dan Mitsubishi ini rata-rata lumayan dicari untuk dunia pertambangan karena bengkelnya tuh ada di mana-mana. Ya karena fusonya juga ada di mana-mana. Jadi servisnya tuh gampang. Dan mobilnya nggak rewel. Oke, saatnya kita tes 100. AC udah kita matikan, nggak ada sport mode, adanya normal mode. Kita coba sambil tahan rem sedikit. Aduh, auto start stopnya. Spin. Spin dia. Wah, kenceng. Ya, 100. 9,3 detik. Startnya pakai wheel spin. Wow. Luar biasa powernya. Jadi memang cocoknya
ngetes mobil ini bukan hanya di jalanan, di aspal seperti beton atau jalan raya biasa seperti ini. Yang cocok itu ngetes mobil ini off-road ya. Cuma ini kita bagi-bagi tugas sama si Mama. Yang bagian off-roadnya sekarang kita serahkan ke si Mama ya, berhubung kami nggak sempet. Sekarang Mamang yang nerusin off-roadnya. Gimana rasanya pakai Triton Matic? Langsung masukin pagedangan. Ini masih pakai two wheel drive aja karena mobil ini memang tangguh ya. Jadi nggak usah khawatir. Cuman di depan itu ada kubangan. Kayaknya agak-agak harus pakai four wheel sih. Four wheel. Nyantai banget ini mah. Ini Mamang pakai 4 HLC, itu artinya ada lokernya. Apalagi yang low LLC. 4 LLC nya itulah artinya. For low locker gitu loh. Tapi kalau pengen pakai yang for low harus pakai ini. Tapi nggak usah lah ya, ini udah tangguh kok. Sensornya bunyi mulu. Matiin kali. Miring banget. Jadi gini ya, ini Triton yang paling mewah, yang bisa dipakai di kota, nyaman, pakai Matic gitu ya. Tapi sekalinya bisa off-road, ini mobilnya capable untuk off-road. Dan ini bannya udah pakai AT. Mau nyembusin tadi becek-becekan juga sangat enteng sekali. Artikulasinya cukup oke juga untuk Triton. Jadi mobil literally bisa kemana aja. Mau dipakai di mall, oke. Mau dipakai camping juga oke. The best sudah Triton. Emang ada ini ya, maksudnya kalau cowok tuh dia bisa bekerja keras di kantoran, bisa kerja juga keras di lapangan. Keren. Jadi zaman sekarang tuh ya dulu kan identik kalau mobil off-road tuh harus pakai manual, kopling. Sekarang dengan nyaman seperti ini, Matic gitu ya, itu udah oke, udah mumpuni. Asal tahu selahnya. Ya dulu juga yang pemakai Matic off-road juga harus asal tahu selahnya aja kalau pakai manual ya. Begitu juga sebaliknya lah. Jadi sekarang tuh nggak ada masalah mau Matic mau manual, bisa aja tembus-tembus off-road yang berat. So, mobilnya memang capable aja. Nah, ini kelihatan ya sekarang ya. Artikulasinya seperti apa itu kelihatan. Enteng sih ini Triton mah. Asyik, aduh enteng banget ini mah. Mama nggak ada takut-takutnya pakai ini. Ini juga ada drive mode, temen. Drive mode ini lebih ke arah ke jalan. Cuman kalau misalnya kita aktifin ke for low, for high gitu ya, itu langsung keluar modenya. Ada sand, ada mud gitu. Jadi keluar, ada option tambahan. Kita coba ya di sand ya. Mud deng. Mud. Oke. Wow. Ini mengerikan slope-nya nih. Menjebak sebetulnya kayak yang enteng, cuman ini seharusnya berat itu. Karena bahaya banget tengahnya. Bisa miring banget mobilnya. Overall, mengenai Mitsubishi Triton terbaru, merupakan mobil pekerja yang sudah mulai ganteng. Namun menurut kami, biasa saja, agak keramaian. Apabila Anda cari yang ganteng, ya menurut kami masih Ford Ranger, Raptor. Aduh, mobil impian itu. Sayang sekali Triton tidak membuat versi yang bisa dijadikan mobil tongkrongan dan ganteng seperti Ranger Raptor. Namun di luar itu semua, Triton merupakan double cabin yang mudah untuk dikenali. Untuk yang baru pertama kali nyetir double cabin akan mudah untuk mengenali dimensinya dan manuver mobilnya.
Dan untuk harganya sendiri punya range sangat luas. Dari tipe yang entry level yaitu HDX double cabin, harganya 435.850.000, dan tipe termahalnya yaitu Ultimate Automatic Transmission dengan harga Rp537.750.000. Totalnya ada 4 trim double cabin ini. Triton mana yang Anda suka? Silahkan komentar di bawah mana yang cocok. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omowi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.